Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Saskia dengan NIM 670240017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu kasus nyata terkait pengelolaan APBD daerah, yaitu kasus korupsi APBD di Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa penyimpangan anggaran daerah tidak hanya terjadi pada proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan atau infrastruktur, tetapi juga dapat terjadi pada kegiatan pemerintahan yang terlihat biasa, seperti kegiatan olahraga dan kepemudaan. Padahal anggaran tersebut berasal dari APBD yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kasus ini bermula dari pengelolaan APBD di Dispora Oki tahun anggaran 2022. Nah, pada saat itu Dispora Oki memiliki total anggaran sekitar 14,57 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program, mulai dari kegiatan olahraga, pembinaan pemuda, pengadaan barang dan jasa, hingga belanja modal. Namun dalam pelaksanaannya muncul adanya penyimpangan anggaran. Dugaan tersebut kemudian ditelusuri oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir atau Kejari Oki. Dari hasil penyelidikan awal ditemukan indikasi bahwa beberapa kegiatan diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tetapi laporan pertanggungjawabannya tetap dibuat seolah-olah kegiatan itu tersebut berjalan normal. Karena adanya indikasi kerugian negara, Kejari Oki kemudian bekerjasama dengan BPKP Sumatera Selatan untuk melakukan audit investigatif. Nah, dari hasil audit itu ditemukan kerugian negara sebesar 1,13 miliar. Nilai itu tentu bukan angka yang kecil, apalagi dana tersebut bersumber dari APBD yang berasal dari uang rakyat. Dalam proses penyelidikan, Kejari Oki memeriksa sekitar 52 orang saksi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur penggunaan anggaran, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana proses pencairan dana itu bisa tetap berjalan meskipun terdapat dugaan manipulasi administrasi. Nah, setelah melalui proses penyelidikan, akhirnya Kejari Oki menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat bidang olahraga, pejabat bidang pemberdayaan pemuda, dan 2 bendahara pengeluaran Dispora. Yang membuat kasus ini semakin menjadi sorotan adalah karena 2 tersangka itu ternyata sudah menduduki jabatan lain sebagai camat aktif di Kabupaten Oki. Salah satunya menjabat sebagai camat Mesuji Makmur dan salah satu lagi sebagai camat Pedabaran Timur. Nah, hal ini juga kemudian memunculkan pertanyaan di masyarakat mengenai bagaimana sistem pengawasan ASN di daerah berjalan. Karena di satu sisi mereka mendapatkan promosi jabatan, tetapi di sisi lain justru terseret kasus dugaan korupsi. Kalau kita melihat modus yang digunakan, dugaan korupsi dalam kasus ini juga dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, adanya laporan kegiatan fiktif. Jadi kegiatan ini dilaporkan seolah-olah terlaksana, padahal realisasinya itu tidak sesuai dengan laporan. Kedua, adanya dugaan markup anggaran atau penggelembungan biaya kegiatan. Yang ketiga, adanya manipulasi administrasi keuangan agar pencairan dana tetap dapat dilakukan. Nah, artinya dokumen administrasi dibuat sedemikian rupa itu agar terlihat lengkap dan sah secara formal, padahal substansinya penggunaannya itu bermasalah. Ini menunjukkan bahwa korupsi dalam birokrasi seringkali dilakukan secara sistematis dan memanfaatkan kelemahan pengawasan administrasi. Nah, dalam perkembangannya, salah satu tersangka sempat tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak 2 kali, namun pada akhirnya tersangka datang dan langsung ditahan oleh Kejari Oki. Setelah itu, para tersangka mulai mengembalikan sebagian kerugian negara melalui keluarga mereka. Total uang yang sudah dikembalikan sekitar 320 juta secara bertahap. Tetapi perlu dipahami bahwa pengembalian uang negara tidak otomatis menghapus tindak pidana korupsi. Proses di hukum tetap berjalan karena dipermasalahkan bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran terhadap hukum. Kalau kita analisis menggunakan perspektif administrasi publik, kasus ini juga menunjukkan bahwa lemahnya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan APBD daerah. Dalam konsep good governance terdapat prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan pengawasan.
Namun dalam kasus ini prinsip-prinsip tersebut tidak berjalan secara optimal. Transparansi lemah karena penggunaan anggaran tidak terbuka secara jelas kepada publik. Akuntabilitas juga rendah karena laporan pertanggungjawaban diduga dimanipulasi. Selain itu, pengawasan internal pemerintah daerah juga terlihat tidak efektif sehingga penyimpangan dapat berlangsung cukup lama. Kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan teori patologi birokrasi. Dalam teori ini menjelaskan bahwa birokrasi dapat mengalami penyakit. Salah satunya adalah penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Seharusnya birokrasi bekerja untuk melayani masyarakat, tetapi justru digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui manipulasi anggaran. Selain merugikan negara, dampak terbesar dari kasus ini sebenarnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Ketika masyarakat melihat dana publik disalahgunakan, maka muncul rasa tidak percaya terhadap institusi pemerintahan. Akibatnya, masyarakat ini menjadi skeptis terhadap program-program pemerintah, termasuk program kepemudaan dan olahraga yang sebenarnya penting bagi pembangunan daerah. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bahwa korupsi daerah tidak selalu dilakukan oleh kepala daerah saja, tetapi juga dapat melibatkan pejabat struktur di OPD atau organisasi perangkat daerah. Karena itu juga pengawasan terhadap pengelolaan APBD harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kasus seperti ini tidak terulang. Pertama, pemerintah daerah harus memperkuat sistem pengawasan internal. Kedua, proses penggunaan anggaran harus lebih transparan dan mudah diakses ke publik. Ketiga, perlu adanya evaluasi terhadap sistem promosi jabatan ASN agar integritas benar-benar menjadi pertimbangan utama, dan yang paling penting adalah penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar menimbulkan efek jera. Jadi kesimpulannya, kasus korupsi APBD di Spora-Oki menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas birokrasi dapat menyebabkan penyalahgunaan anggaran publik, padahal APBD seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penerapan good governance, pengawasan yang ketat, dan integritas aparatur menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.